Banyak orang mengira hidup itu seperti permainan dadu, penuh keberuntungan dan tidak ada kepastian. Tapi bagi mereka yang paham, hidup lebih mirip seperti papan catur. Dalam kehidupan, tidak ada dadu yang dikocok. Yang ada hanyalah aksi dan konsekuensi. Setiap posisi yang kamu tempati hari ini adalah hasil dari langkah yang kamu ambil sebelumnya, atau langkah dari orang lain untuk memaksa kamu bertindak sesuai dengan kehendak mereka. Maka hari ini kita akan coba memahami bagaimana dunia psikologi dan manipulasi bekerja di balik papan catur kehidupan kita sendiri. Identitas dan peran. Dalam hidup, kamu sering dipaksa menjadi pion. Bergerak maju sedikit demi sedikit, sering dikorbankan demi kepentingan yang lebih besar. Seperti seorang karyawan yang menjadi bidak bosnya, atau seperti seorang rakyat yang menjadi bidak dalam pemerintahan. Tapi ingat, pion adalah satu-satunya bidak yang bisa berubah menjadi ratu jika dia berhasil mencapai ujung papan. Masalahnya, banyak dari kita terjebak dalam mentalitas pion, merasa kecil dan terbatas. Ini bukan tentang siapa dirimu, tapi tentang mobilitasmu. Apakah kamu bergerak karena perintah orang lain, atau kamu bergerak karena itu adalah bagian dari rencana jangka panjangmu? Memahami kontrol dan manipulasi dalam catur. The Gambit dan Traps, pengorbanan dan perangkap. Dalam catur, ada istilah gambit, mengorbankan sesuatu untuk keuntungan yang lebih besar nanti. Di dunia sosial, ini sering digunakan oleh orang manipulatif. Mereka memberi kita bantuan kecil, pujian, dan validasi. Atau dalam istilah psikologi itu disebut love bombing. Tujuannya adalah untuk memberikan pengaruh hutang, budi, atau sebagai beban mental. Itu adalah pengorbanan pion mereka untuk mendapatkan kendali kamu. Dan yang paling berbahaya dalam strategi catur adalah zugzwang, sebuah situasi di mana setiap langkah yang kamu ambil akan berujung buruk. Di dunia sosial, manipulator sering menciptakan situasi ini agar kamu merasa tidak punya pilihan. Seperti kamu terpaksa untuk bekerja di tempat yang toksik, karena untuk memenuhi kebutuhan hidupmu. Mengetahui pola ini adalah perisai pertamamu untuk prinsip hidup. Contoh sebuah gambit apabila rekan kerja atau temanmu tiba-tiba membawakanmu kopi, atau membantu menyelesaikan laporan kecil tanpa diminta olehmu. Reaksi kamu merasa senang, tapi tanpa sadar kamu akan merasa berhutang budi kepadanya. 2 hari kemudian saat akhir pekan, rekan kerjamu memohon meminta bantuan kepadamu untuk menyelesaikan pekerjaan kamu di hari libur. Kamu otomatis tidak enak untuk menolaknya dan terpaksa harus menerimanya karena ada rasa hutang budi kepadanya. Temanmu itu melakukan gambit. Dia mengorbankan bidak kecil seperti kopi dan bantuan kecil kepada dirimu untuk mendapatkan kontrol atas dirimu. Dalam psikologi ini disebut reciprocity bias. Orang manipulatif tahu bahwa manusia punya insting alami untuk membalas budi. Jangan biarkan, seperti kopi gratis, mengontrol integritas waktumu. Strategi versus reaksi dalam permainan catur kehidupan. Pemain amatir bermain dengan emosi. Mereka marah saat kehilangan bidak. Pemain master bermain dengan kalkulasi. Dalam psikologi, ini disebut respons versus reaksi. Jika seseorang memprovokasimu di lingkungan sosial, mereka sebenarnya sedang mencoba memindahkan bidakmu ke tempat yang mereka inginkan. Ada 5 prinsip dan strategi dalam kehidupan yang kita bisa ambil dari permainan catur. Pertama, setiap langkah memiliki peluang, atau disebut opportunity cost. Saat kamu menggerakkan satu bidak, kamu kehilangan kesempatan untuk menggerakkan bidak lainnya. Begitu juga dalam realitas kita. Kita hanya bisa mengambil satu keputusan dan menerima resiko
dan konsekuensi dari keputusan yang dipilih. Seperti contoh, memilih jalur karir A berarti mengorbankan jalur B. Fokus pada satu hal berarti mengabaikan hal lain. Dalam permainan catur, kita diajarkan untuk tidak menyesali langkah yang sudah diambil, melainkan memaksimalkan posisi yang ada sekarang. Kedua, berpikir profilaksis atau selalu berantisipasi. Saat bermain catur, kita tidak hanya memikirkan rencananya saja, tapi kamu harus selalu mempertanyakan, apa yang diinginkan lawan saya? Ini adalah bentuk empati dan kecerdasan emosional. Di dalam sosial, kita harus pahami motivasi orang lain. Jika Anda bisa mengantisipasi masalah sebelum terjadi, disebut juga berpikir profilaksis. Kamu tidak akan hidup dalam mode pemadam kebakaran yang selalu terus-menerus panik. Ketiga, nilai relatif versus nilai absolut. Ratu adalah bidak terkuat. Namun, dalam posisi tertentu, sebuah kuda bisa jauh lebih berharga daripada ratu jika ia memberikan checkmate. Strategi untuk menjalankan misi itu lebih penting daripada hanya mengandalkan kekuatan atau skill tanpa strategi. Keempat, tempo atau momentum. Dalam catur, ada istilah tempo. Jika kamu membuang-buang langkah, lawan akan mengambil alih inisiatif. Realitanya, jika kamu menunda-nunda keputusan penting, kamu memberikan kendali hidup kamu kepada kondisi lingkungan dan orang lain. Kelima, gambit atau pengorbanan untuk kemenangan jangka panjang. Terkadang kamu harus kehilangan pion atau perwira untuk mendapatkan posisi yang lebih kuat untuk memenangkan permainan. Ini adalah tentang gratifikasi yang ditunda atau kesenangan yang ditunda. Kamu mungkin harus mengorbankan waktu bersantai, atau kamu harus resign dari perusahaan untuk membangun bisnis kamu, atau mengorbankan ego demi menjaga keutuhan jangka panjang sebuah hubungan. Prinsip bidak catur dalam kehidupan. Kita bisa menganalogikan prinsip dalam permainan catur ke kehidupan kita. Pion diibarat langkah kecil yang konsisten. Kuda adalah fleksibilitas dan cara berpikir out of the box yang mampu melompati hambatan yang tidak bisa dilewati orang lain. Menteri bisa diibaratkan fokus pada visi jangka panjang dan spesialisasi pada satu jalur tertentu. Benteng adalah kekuatan pondasi dan dukungan yang stabil, seperti keluarga, finansial, dan prinsip hidup. Ratu adalah sumber daya atau talenta terbesar kita yang harus dijaga dengan sangat hati-hati. Raja adalah tujuan akhir atau jati diri kita. Jika ini hilang, segalanya berakhir. The vision, penglihatan 3 langkah ke depan. Kebanyakan orang hanya berpikir tentang hari ini. Apa yang saya makan, apa yang saya kerjakan. Tapi realita dan idealisme menuntut kita berpikir 3, 5, atau 10 langkah ke depan. Jika saya mengambil pekerjaan ini sekarang, apakah ini akan membawa saya ke skakmat atau sesuatu yang kamu inginkan dalam hidup? Atau kamu hanya sekadar memperlama kekalahan? Visi jangka panjang diibaratkan kamu bekerja di posisi administratif yang membosankan. Semua orang meremehkan pekerjaanmu, menganggapmu hanya pion. Tapi di sela waktu, kamu belajar skill langka. Misalnya, analisis data atau belajar bahasa asing secara diam-diam dan tidak diketahui orang lain. Kamu adalah pion yang bergerak pelan, tidak terlihat mengancam. Tapi kamu sedang menuju ujung papan untuk berubah menjadi ratu. Jangan benci posisi rendahmu sekarang. Pion yang dianggap remeh adalah satu-satunya bidak yang bisa berubah menjadi paling kuat. Fokuslah pada langkah maju. 1 kotak setiap hari. Berhentilah
menjadi reaktif, mulailah menjadi strategis. Setiap percakapan, setiap hubungan, dan setiap keputusan kerja adalah satu langkah di papan catur kehidupanmu. Dalam permainan catur, kesalahan bukan untuk diratapi, tapi untuk dianalisa, agar tidak terulang di babak berikutnya. Ada sebuah pepatah Italia kuno. Setelah permainan usai, raja dan pion akan kembali ke dalam kotak yang sama. Pada akhirnya, kita semua akan mati. Tapi yang membedakan kita adalah bagaimana kita memainkan permainan itu. Jangan biarkan orang lain menggerakkanmu seperti bidak kayu. Jadilah pemainnya. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa like. Apabila kamu menyukai video ini, saya Rizal SK, mohon pamit.